Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Fatu iman rahimahumullah, kita telah masuk pada surah ketiga di surah Ali Imran. Surah Ali Imran ini kalau secara urutan adalah surah ketiga setelah Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Ini awal surat sampai nanti di pertengahan masuk ke juz ketiga dari juz Tilka Rusulu, dan setengah lagi masuk juz keempat dengan surah An-Nisa, yaitu Lan Tanalul Birra. Ayat ini kalau secara susunan kita perhatikan bahwa pertama Allah menjelaskan tentang pokok muqaddimah Al-Quran yang 6326 ayat itu dirangkum dalam 7 ayat yang disebut dengan Al-Fatihah, muqaddimah, pembukaan, preambul. Nah, kemudian setelah surah Al-Fatihah Allah menyebutkan surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ini adalah ringkasan secara garis besar tentang syariat agama Islam. Jadi 286 ayat ringkasan. Sebab sesana loba dari 6300 itu 6.000 lebihnya itu sisa dari surah Al-Imran sampai An-Nas. Nah, surah Al-Imran ini mempunyai ayat 200 ayat, dimulai dengan alif lam mim, dan ayat terakhir ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru watrabitu la'allakum tuflihun. Nah, surah Al-Imran ini namanya selain Al-Imran yang paling terkenal karena memuat tentang cerita kisah keluarga Imran. Jadi jangan sampai salah membaca, bukan Al-Imran tapi Ali Imran. Surah Ali Imran itu menerangkan tentang keluarga Imran yang masih dekat dengan keluarga Nabi Musa, dengan Nabi Isa, dengan Nabi Zakaria. Nah, diantaranya adalah Imran, istrinya Hana juga diceritakan dalam surah ini, dan yang paling pokok adalah tentang Siti Maryam yang mempunyai anak Nabi Isa alaihi salam. Nah, makanya disebut dengan surah Ali Imran. Kalau di surah Al-Baqarah, nama suratnya itu dari binatang yang menjadi peristiwa penting di Bani Israel. Nah, namun di surah yang ketiga ini diberi nama Ali Imran, tentang keluarga. Ini menandakan bahwa kalau di ayat-ayat yang lain juga banyak nama-nama surah tentang surah nama orang, tapi di sini adalah satu-satunya nama surah yang keluarga. Jadi jalma nu sukses, nu saroleh mah loba, tapi lamun boga keluarga sukses, keluarga saroleh KB rada hese. Nah, sadacing Allah yarham anjeunna dugikeun ka kedah ka merangkalih-merangkalihna Nabi Muhammad teh disebutna Al-Mustofa, pilihan tapi istimewa. Jadi aya ikhtiar atau yang terpilih, mukhtar yang terpilih. Mustofa itu lebih tinggi derajatnya, jadi sudah dipilih istimewa. KB anu dipilih cantang itu istimewa. Tapi kalau sudah istimewa Mustofa, dia pasti sudah terpilih. Nah, apa mah cenah hoyong teh keluarga apa Al-Mujtaba, jadi keluarga pilihan. Nah, ikhwatimar rahimakumullah, nama lainnya juga disebutkan sebagai nama Al-Aman, jadi tentang perihal keimanan, karena banyak perkara-perkara yang menjadi landasan. Jadi kalau Al-Fatihah pembukaannya, Al-Baqarah itu sekilas ringkasan dari agama Islam secara keseluruhan,
Nah, dasar pokok dari agama Islam itulah ketuhanan atau ketauhidan diterangkan dalam surah Ali Imran. Jadi payus tanya. Jadi ngawitan preambul heula, kemudian secara garis besar mulai lagi yang paling pokok adalah dengan dasar keimanan yaitu tauhid. Nah, dimulainya juga sama dengan tauhid, yaitu dengan ayat yang hampir mirip dengan surah Al-Baqarah tentang ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, wa rahimahumullah. Nah, nama yang lain al-kanzu. Al-kanzu itu artinya pendaman, harta benda yang disimpan. Kalau sudah hilang orang yang memilikinya atau tidak ditemukan hartanya, disebutnya orang harta karun. Hartanya itu kanzun. Nah, dalam kitab ada karangan Muhammad Ali As-Sabuni, disebut kitab Min Kunuzis Sunnah, di antara pendaman-pendaman sunnah. Nah, kemudian juga ayat ini disebut dengan surah Ali Imran karena ada yang mengatakan dari ayat 1 sampai ayat 38, ada juga yang mengatakan ayat 1 sampai ayat 80 ini berkaitan dengan kedatangan orang-orang dari Bani Najran bersama pendeta-pendetanya yang berdebat atau mendebat Nabi Muhammad SAW tentang masalah akidah atau ketuhanan, terutama berkaitan dengan ketuhanan dan kedudukan Nabi Isa alaihi salam. Jadi di waktu mah kudu sanggup betulnya orang teh menerima debat dari orang lain, karena debat itu juga salah satu cara untuk menemukan kebenaran. Berbeda dengan diskusi yang sifatnya hanya dua arah, hanya lebih dari dua arah bisa. Sedang debat itu dua arah dan juga berkontradiktif. Jadi mau debat sarua pemahaman mah. Nah, Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya beliau mengatakan riwayat tentang datangnya orang-orang Yahudi dari Bani Najran bersama pendetanya, disebutkan mereka itu ketika Nabi dalam Masjid Nabawi, kemudian mereka itu mengucapkan salam menurut ajaran mereka, baru mereka itu kemudian bertanya. Nah, bertanya di sini dikatakan faqad harata yaqulu man ra'ahum man ra'aina. Siapa yang melihat mereka? Siapa yang kenapa tidak melihat kita? Wafdan mithlahum, yang utusan sebagaimana mereka. Waqad hanat salatuhum, dan mereka sudah dekat waktu sholatnya, waktu ibadahnya orang-orang Yahudi Nasrani itu. Nah, kemudian faqamu fi masjidi, kemudian mereka itu melaksanakan ibadahnya di masjid. Jadi orang Kristen itu melaksanakan sholat mereka di masjid. Tapi Nabi Muhammad SAW berkata da'auhum, sudah biarkan mereka. Fasolu ila masriki, terus sholat nanti kaditu. Kan orang kadia ke barat, Ka'bah, itu mah Ka'bah Baitul Maqdis kaditu sholat nanti. Terus bae antepkeun cek Nabi teh. Para sahabat marek nyarek tadina, tapi antepkeun itu. Nah, kemudian setelah itu pasalama mereka itu salam, kemudian mengatakan faqala lahumma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aslima, kalian berdua masuk Islamlah. Qala, mereka berkata aslamna qablaka, kami sudah masuk Islam sebelum kamu. Ada gayanya. Jadi menyebutkan cenah lain kami nu kudu abos Islam anjeun nu anyar gitu. Nah, kemudian qala kadzabtuma yamna'ukuma minal Islam. Nah, kedustaan kalian terhadap apa yang kalian yakini itu menghalangi kalian masuk ke dalam Islam. Ud'ukuma lillahi waladan, kalian itu irda'au hukuma, karena keyakinan kalian itu, pengakuan kalian itu bahwa Allah mempunyai anak. Wa ibadatukum salib, dan juga ibadah kalian berdua terhadap salib. Wa aklukum khinzir, dan kalian suka memakan babi. Oh, itu Nabi teh langsung di to the point. Qala, mereka menjawab ilam yakun Isa waladan lillahi paman yakunu abuhu.
Manehna ngajawab, lamun Nabi Isa lain cenah anak Allah, cing saha tuh bapakna. Jadi manehna nanya ka Nabi Muhammad, lamun Nabi Isa lain anak Allah, cing saha atuh bapakna. Wahasumuhum jami'an fi Isa, dan mereka berdebat keras Nabi Muhammad dan seluruhnya tentang Nabi Isa. Faqala lahum Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab, alastum ta'lamuna annahu la yakunu waladan illa wa huwa yushabbihu abahu. Anjeun teu apal lamun anak teh eta moal leupas pasti mirip jeung bapakna. Tah kitu cenah. Qalu bala, nya atuh. Ai anak mah pasti kudu mirip jeung bapak. Ai anakna beda jeung bapakna mah bisi we anak salingkuhan. Nya ge kasep cenanya ai teu sarua jeung urang mah moal di aku. Jadi curiga. Nah, kemudian cenanya mereka mengatakan bala nya tuh. Kemudian mereka menjawab, alastum ta'lamuna alla yakuna waladun wa yusbiqu qalu bala alastum ta'lamuna anna rabbana qayyimun ala kulli syai'in. Anjeun teu apal Allah mah berdiri mengurus mengelola segala sesuatu, yahfazuhu dia menjaganya, wa yarzuquhu dan memberi rezekinya. Qalu bala nya bener cuma. Qala apa hayang liku Isa min dalika syai'an, cing Nabi Isa bisa kitu maha hidup, kemudian memberi rezeki, mengatur, mengelola. Nah, bisa Isa sapotos kitu. Qalu la nya henteu atuh. Qala cenah kitu mah alastum ta'lamuna annallaha la yufi alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Anjeun lain apa teu apa nah Allah teh mengetahui segala yang ada di bumi dan di langit yang tersembunyi maupun yang zahir. Qalu mereka berkata bala nya. Qala fahaya lamu Isa an dalika syai'an illa ma ulima. Cing aya Nabi Isa apalin siga kitu siga Allah kecuali apa yang diberitahu oleh Allah. Qalu la nya henteu Nabi Isa mah teu apalin kitu. Qala fa inna rabbana sawwara Isa fi rahmi kaifa syaa. Tah lamun kitu mah atuh Allah anu ngabentuk Isa di dalam rahim ibunya sekehendak dan sekuasa Dia. Teu kudu nanyakeun ai bapana saha. Nah, kemudian warabbuna laisa bidhi suratin wa laisa lahu mislu. Jeung Tuhan kami tidak tahu kita bentuknya seperti apa, lalu kenapa Isa kalau anaknya berbentuk seperti itu, siga urang bisa mas lain siga Allah. Nah, kemudian saqatamin warabbuna la yaqulu wa la yashrabu. Ai Tuhan urang makan dan minum tidak. Qalu bala nya henteu. Qala alastum ta'lamuna anna Isa, apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya Isa itu hamalathu ummuhu kama tahmilul mar'atu summa wada'atu kama tad'ul mar'atu waladaha. Nah, lain apa Nabi Isa nya hamil heula indungna terus ngalahirkeun indungna teh terus weh dibawa sakumaha seorang ibu membawa anaknya. Sumaudi kama yuqaddis sabi, kemudian diberi makan sebagaimana diberi makannya anak kecil. Sumakan ayat wa yasrabu wa yuhdisu. Terus Nabi Isa teh diajar makan, diajar minum, diajar nyarita. Qalu bala nya kitu. Qala pakai pak yakunu hada hakamazaam tu atuh lamun kitu mah jawaban anjeun ti lebah mana Nabi Isa teh jadi Tuhan. Pasakatu maka mereka itu diam. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan sadra surati Ali Imran ila bid'in wa thamanina ayatan. Maka Allah menurunkan awal surah Ali Imran dari ayat pertama sampai sekitar ayat ke-80-an. Nah, ini menjadi cerita tentang latar belakang yang menurunkan ayat surah Ali Imran berkaitan dengan perdebatan antara Nabi Muhammad dengan orang-orang Yahudi, orang Nasrani, pendeta dari Bani Nazran. Nah, nanti di ayatnya ketika perdebatan itu tidak menemukan titik kesepahaman, maka ternyata diturunkanlah ayat tentang mubahalah. Jadi mubahalah itu menentang siksa bagi orang-orang yang berbeda keyakinan
untuk membuktikan siapa yang benar. Nanti di ayat summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Sok lamun kitu mah urang teu sepakat sok ayeuna urang bermubahalah keur ngabuktikeun siapa di antara kita yang berdusta. Qul qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.